Semoga Anda semua sehat-sehat ya. Uh, Hari ini kita akan melakukan kuliah pengganti. Kita sudah masuk materi baru yaitu tentang kelapa ya. Yang pertama kemarin kan kelapa sawit selama 5 pertemuan. Nah, kelapa ini akan kita lakukan insya Allah 4 pertemuan. Jadi untuk nanti ada ujian khusus untuk kelapa ini. Baiklah, saya akan langsung saja men-share PPT tersebut. Kita masuk ke kelapa, Cocos nucifera. Tanaman kelapa ini ya di Indonesia merupakan komunitas sosial kedua ya setelah padi. Jadi yang disebut tanaman komunitas sosial pertama itu padi. Ya, Anda tahu padi ini makanan pokok bagi hampir Indonesia ya. Dan yang kedua adalah tanaman kelapa. Kenapa disebut komunitas sosial? Karena lebih dari 98% perkebunan kelapa yang ada di Indonesia ini adalah perkebunan rakyat. Jadi hanya sekitar 2% saja yang berupa perkebunan besar. Dan kelapa ini adalah salah satu sumber bahan baku minyak goreng. Anda tahu minyak goreng ini salah satu kebutuhan pokok ya, bagian dari sembako selain beras, minyak goreng, ya, tepung, ya, terigu ya. Nah, tanaman kelapa ini menyebar di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Di semua pulau-pulau besar akan kita temui tanaman kelapa, mulai dari ujung Sumatera sampai ke Papua. Dan kelapa ini juga menjadi sumber pendapatan masyarakat sejak lama ya. Jadi ini sudah secara konvensional ini sudah menjadi salah satu komoditas ya, menyumbang pendapatan bagi para pekebun. Dan secara kultural, secara budaya, kelapa juga merupakan simbol bagi sebagian masyarakat kita ya. Bahkan masuk pramuka juga simbolnya kelapa, tunas kelapa. Di Bali Anda bisa tahu kelapa, janur kelapa juga bagian dari kebudayaan dan religi yang ada di pulau tersebut. Nah, ini adalah sekilas gambaran apa yang disebut pohon industri kelapa ya, pohon industri kelapa. Jadi pohon industri kelapa ini dari buah kelapa, ini baru dari bagian buah kelapanya saja ya. Yang utama adalah daging buahnya. Daging buahnya ini kita bisa jadikan kopra utamanya. Kopra ini bahan baku untuk pembuatan minyak ya. Lalu bisa juga kita jadikan tepung kelapa, dikeringkan jadi tepung kelapa, di dry ya. Dan bisa juga kita olah menjadi santan kelapa. Santan kelapa ini kan salah satu bahan untuk memperlezat masakan, khususnya bagi orang-orang Minang. Anda bisa tahu masakan Minang, boleh dikatakan bukan masakan Minang kalau tidak menggunakan santan kelapa ya. Daerah lain juga menggunakan santan kelapa, tapi khusus untuk Minang ini luar biasa sekali ya penggunaan santan kelapa ini. Dan ini bisa kita buat secara konvensional ibu-ibu di rumah tangga ya, kelapa yang sudah diparut lalu diperas. Tapi sekarang sudah ada perusahaan yang mengolah itu secara industri ya, industri besar ya. Jadi saya tidak sebut merek lah, Anda sudah tahu sendiri. Jadi kelapa yang sudah santan kelapa yang sudah dikemas sedemikian rupa ya sehingga tahan lama dan higienis serta mudah digunakannya ya. Anda bisa lihat ada yang bentuknya kotak segi 4, ada yang segitiga ya. Nah, yang segi 4 tuh harganya lebih mahal. Ya. Nah, itu dari daging kelapa. Lalu dari air kelapanya juga kita bisa manfaatkan untuk
nata de coco, ya. Ada juga sebagiannya menggunakan ini nih semacam untuk pengganti hormon ya. Dari tempurungnya, yang bagian kerasnya itu tempurung kelapa, terutama kita gunakan untuk arang aktif. Arang aktif ini juga penting nih. Dan dari sabut bisa dibuat cocoa fiber. Dari sabut kelapa ini juga banyak industri lainnya sebenarnya, untuk tempat duduk kendaraan-kendaraan mewah, untuk tambang-tambang di kapal-kapal besar, dia juga menggunakan bahan baku dari sabut kelapa ini. Itu baru dari buah, belum lagi dari daunnya, dari batangnya juga ya. Dan kalau kita lihat tanaman kelapa, ya, tanaman ini memiliki daya adaptasi yang luas. Anda bisa temukan di berbagai daerah, di berbagai tempat, di berbagai ketinggian. Ya. Lalu juga kegunaannya sangat banyak. Tadi sebagian sudah saya sebutkan di depan. Ya. Seluruh bagian itu boleh kita dapat dimanfaatkan, sehingga disebut dengan tanaman yang multiguna. Dan pada awal-awal revolusi dulu, ya, tahun 45 sampai tahun 50-an, ya, ini kelapa ini merupakan penghasil devisa, ya, melalui ekspor yang dilakukan oleh Republik Indonesia. Pada saat itu kita menjadi eksportir kelapa nomor 1 di dunia. Tahun 70-an sempat tergeser oleh Filipina. Kenapa tergeser? Karena adanya laju pertumbuhan penduduk, lalu dengan penduduk pertama maka konsumsi kelapa dalam negeri juga meningkat ya, sehingga ekspor kelapa kita tergeser. Nah, bagaimana sejarahnya sendiri ini ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kelapa ini dari Amerika Selatan karena banyak tumbuhan yang mirip dengan kelapa di wilayah tersebut. Ada yang mengatakan dari daerah Pasifik ya, karena adanya fosil kelapa ditemukan di daerah New Zealand. Dan di daerah Minahasa sejak tahun 1890 ini sudah ada ekspor kopra ke Eropa. Saat itu Indonesia belum ada ya, belum lahir. Tapi Minahasa sudah mengekspor kopra ke Eropa. Terkenal sekali kopra dari Minahasa ini. Dan dari kopra ini kemudian juga ditemukan cara-cara pembuatan margarin ya, mentega, tanda kutip ya, mentega KW ya, dengan bahan baku dari minyak kelapa ini. Dan perdagangan kelapa ini di kita tadi pengalaman sejarah tahun 50-60-an. Tapi sekarang sudah mulai menurun ya. Tadi saya katakan kelapa ini asalnya juga banyak perdebatannya, masih perdebatan dari para ahli, karena ada yang mengatakannya dia di wilayah tropis ya, karena penyebarannya sangat luas di tropis tersebut. Ada yang mengatakan tadi dari Amerika, termasuk Cook ini mengatakan kelapa ini dari Amerika. Tapi ada juga ahli yang mengatakan Beccari dan ini mengatakan kelapa ini dari Asia, khususnya Asia Tenggara. Saya pribadi cenderung kepada pendapat Beccari ini, bahwa kelapa ini asalnya dari Asia Tenggara. Saya pribadi ya, saya lebih cenderung kepada pendapat Beccari. Karena kenapa ya? Karena di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, varietas kelapa ini jauh lebih banyak ditemukan dibandingkan di kawasan Amerika maupun Karibia. Dan kita tahu sejak tahun 19-an itu juga tadi ya, produsen utama kelapa itu ada di negara Asia Tenggara. Jadi sebagian besar kelapa ini di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara ya. Indonesia, Filipina ini, Vietnam, Malaysia ini adalah ekspor penghasil kopra. Dari data Asian and Pacific Coconut Community, ada 3 negara penghasil kopra terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Filipina, dan India. Jadi
dua di antara ini adalah Asia Tenggara. Tadi kenapa saya katakan saya pribadi lebih cenderung pendapat Bekari tadi, kelapa itu asalnya dari Asia Tenggara. Ini gabungan tiga negara ini sudah memberikan kontribusi sebanyak 85,7%. Kopra itu sendiri kandungan minyak 65%. Ya. Dan diperkirakan total ekspor kopra ya ini sekitar antara 2,5 sampai 2,7 juta ton ekivalen minyak. Tapi kalau dari sisi produktivitas minyak kelapa masih kalah ya dengan minyak sawit ya, produktivitas per hektar. Nah ini adalah data ya negara-negara produsen kelapa, luas wilayah maupun juga berapa produksinya, termasuk persentase kontribusinya. Anda bisa lihat Indonesia, Filipina itu, India juga ya. Ini Indonesia dan India itu hampir sama ya. Ini tiga negara ini sudah 80-an% ya. Indonesia sini sudah 31,9, 32%, India 29%, Filipina 24,73%. Yang lainnya Anda bisa lihat di sini, majak negara Asia Tenggara, termasuk ada Malaysia, ada Vietnam, ada Thailand juga. Ya. Nah, ini adalah perkembangan kelapa di Indonesia. Kita pernah jaya di tahun dahulu, ya, tapi kemudian juga mulai menurun. Ada masalah sebenarnya untuk kelapa Indonesia ini. Yang pertama, sebagian besar tanaman itu sudah tua. Ini karena tadi ya, kelapa ini 98% kelapa rakyat. Anda tahu kelapa rakyat itu seringkali sifatnya ekstensifikasi ya. Lalu juga peremajaannya kurang berjalan dengan baik. Teknologinya juga relatif masih belum maksimal. Ini masalah yang sering kita temui. Termasuk juga penggunaan bibitnya. Ya, penggunaan bibitnya seringkali bibitnya yang dilakukan apa yang ada saja oleh para petani itu. Padahal kelapa ini adalah tanaman sosial, ya. Sekitar 1,2 juta kakak petani ya, ini adalah petani kelapa. Pemerintah mengembangkan pola-pola atau program untuk pelaksanaan budidaya kelapa ini ya, dengan beberapa kegiatan, beberapa pola ya. Ada yang dinamakan pola UPP. UPP ini adalah unit pelaksana proyek. Jadi dalam UPP ini memberikan penyuluhan dan bukan cuma penyuluhan ya, penyuluhan lalu pengadaan sarana produksi dan perbaikan pemasaran. Itu pola UPP. Lalu ada lagi pola PIR. Nah, pola PIR ini PIR Anda tahu perkebunan inti rakyat. Jadi di sini ada perkebunan inti dan ada perkebunan plasma. Perkebunan inti ini dilakukan oleh perusahaan besar, baik PTPN maupun perusahaan swasta, dan plasmanya adalah para petani-petani kecil tadi ya. Biasanya satu unit plasma ini luasannya sekitar 2 hektar. Jadi, dalam pelaksanaan PIR ini program besar itu membangun kebun petani tadi, lalu mengelola kredit usaha dan membeli hasil dari petani. Jadi hasil juga diserap oleh program besar tersebut. Nah, nanti sekalian dihitung, tentu saja kan ketika bangun ini bukan cuma-cuma ya, tapi tanda kutip ini adalah pinjaman. Nah, dari mana membayarnya? Nah, ketika sudah mulai menghasilkan ini, dia harus menjual ke kebun inti tersebut. Nah, dari hasil penjualan itu biasanya dipotong, diangsur juga berapa kredit yang harus
dilunasi oleh petani. Ada hitungannya besarnya kredit termasuk jangka waktunya. Nah, kedua pola ini menggunakan program kelapa unggul hibrida ya. Nah, ini yang mungkin ini juga penyebabnya banyak yang kurang berhasil juga, karena hibrida itu adalah tanaman yang unggul tapi perlu input yang intensif. Nah, itu mungkin pelajaran penting dari kegiatan masa lalu ini ya, dia unggul tapi perlu intensif, sehingga program tersebut katakanlah kurang berhasil untuk kelapa ini. Lain dengan sawit ya, dari belajar dari kelapa itu lalu diperbaiki ganti dan pada saat penggunaan sawit jauh lebih berhasil. Ini kita coba melakukan analisis SWOT, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kita ya terhadap komoditas kelapa. Yang pertama, kekuatan. Ini kelapa ini adalah memiliki kekuatan sebagai komoditas perdagangan dunia, sudah lama dikenal, penggunaannya luas, kita sudah tahu, lalu juga bersifat khas yang susah untuk digantikan ya. Lalu memiliki potensi yang dapat ditingkatkan melalui pemuliaan, artinya masih bisa ditingkatkan produktivitasnya ya, kualitasnya juga. Lalu ada kelemahannya, ada masalah plasma nutfah kita banyak sekali, Indonesia ini gudang plasma nutfah kelapa, masalahnya belum terkoleksi dengan baik, belum tercatat, terdokumentasikan dengan baik ya. Pada tiap-tiap daerah ini ada unggulan plasma nutfah tertentu. Anda silakan main saja ke daerah Maluku, itu berbagai pulau ya, dari Pulau Buru, Pulau Seram, itu banyak sekali plasma nutfah kelapa. Dan tahun 2000, mungkin tahun 2007-an, 2007 atau 2008, kita sudah coba melakukan apa ya namanya ya, peremajaan kelapa dengan mengandalkan bibit yang ada di sana, dan itu kebetulan sebagian besar pelaksana adalah staf-staf perkebunan dari AGH ya, dosen-dosen andalah ya, banyak yang terlibat di sana. Itu yang kita lakukan dengan mengandalkan apa yang ada di sana ya. Waktu itu ada senior Anda yang tinggal di lapangan selama beberapa bulan. Dalam rangka perbaikan perbaikan tadi kualitas bibit ya. Lalu tadi juga masalah teknologi juga ini masih kelemahan kita ya. Dan produk olahan kelapa ya dianggap memiliki asam lemak jenuh yang mungkin kurang disukai, karena ini berhubungan dengan kesehatan, tapi ini sudah bisa kita atasi. Ancaman kita adalah persaingan negara lain, komoditas lain juga ya, kelapa sawit ini jelas, tapi untuk sawit sendiri ya kompetitornya kita dengan kita juga, karena kelapa sawit ini juga utama adalah Indonesia juga ya. Masalahnya kan lahannya kan relatif ya, jadi kalau sekarang ini kalah kelapa itu banyak dikonversikan menjadi kelapa sawit, itu yang terjadi ya. Contohnya adalah di PTPN 8. Kalau Anda tahu ke arah Jasinga dari Darmaga, arah Luiliang ke Jasinga, ada yang namanya kebun Cikasungka milik PTPN 8. Kebun Cikasungka itu sampai awal tahun 90-an, itu komunitasnya adalah kelapa dan karet. Ya. Tapi kalau ada jalan sekarang ya, masuk ke 2005 sampai sekarang 2020, Anda jalan ke sana, itu sudah terjadi konversi tanaman, sekarang sudah jadi sawit ya. Jadi itu juga sawit kalah dengan konversi sawit, tadi produktivitasnya kalah, harga juga ya. Lalu juga adanya kampanye juga dari Amerika ya, ini biasalah dampak pakai minyak kelapa, bukan hanya kelapa ya, sawit juga kena ya, dampak kampanye seperti ini, Amerika dan Uni Eropa. Tapi kita juga punya peluang, misalnya adanya produk olahan baru, kelapa ini kan banyak sekali industri turunan yang bisa kita lakukan dari kelapa, misalnya parutan kelapa kering, ya, tepung santan awet, dan lain-lain. Juga pemanfaatan limbah, baik dari sabut,
maupun arangnya, dan masih dimungkinkannya ekstensifikasi di negara kita, ya. Serta kita masih mungkin memanfaatkan kebun-kebun kelapa ini dengan tanaman-tanaman crop, ya, tanaman setahun, ya, kita masih bisa lakukan. Kita sebut dengan apa namanya, tanaman sela, ya, tanaman sela. Bahkan bukannya tanaman setahun, tanaman tahunan juga bisa, ya. Tanaman setahun misalnya dengan katakan dengan kedelai, ya, dengan sayur-sayuran, atau dengan tadi dengan tanaman-tanaman tahunan juga, dengan kakao, dengan kopi itu bisa. Atau kita lakukan juga memelihara ternak. Nah, ini yang poin ini, peluang ini arahnya ke pertanian terpadu di sini, ya. Ini bisa kita lakukan, itu peluang. Karena tadi mayoritas kan perkebunan rakyat. Nah, ini beberapa contoh beberapa contoh produk dari kelapa, produk-produk lain. Ya, kita tahu mungkin kan minyak kelapa, oke. Tapi ada lagi, misalnya ini desiccated coconut, santan, virgin oil, ya, CPO, dikenal CPO. Lalu cocoa shake, ya, semi virgin. Lalu bungkilnya arang aktif, ya, dan juga minuman air kelapa. Sekarang bukan hanya ini, bisa dipisahkan nata de coco sendiri dan minuman air kelapa sendiri. Kalau Anda jalan-jalan ke swalayan Anda bisa dapatkan ini minuman asli air kelapa yang sudah dikemas. Nah, ini juga apa namanya, peluang-peluang, ya. Jadi pengembangan peluang, ya, untuk kelapa ini. Ini hanya baru sebagian, masih banyak lagi. Misalnya tadi jok-jok untuk kendaraan mewah, ya, seperti BMW, Mercedes, itu juga dari sabut kelapa juga. Lalu untuk itu baru bagian buah dan tempurung. Dari kayunya, kalau yang bisa kita remajakan, kayunya itu juga cocok untuk tiang-tiang rumah, ya, memiliki nilai eksotik, ya. Oke, itu sekilas tentang kelapa. Sekarang kita mulai masuk ke ekologi kita, iklim dan tanahnya. Ini kelapa tumbuh di daerah tropis, ya, 23 derajat lintang utara selatan. Ini daerah yang paling cocok untuk kelapa. Kalau kita lihat suhu, yang paling baik itu adalah pada suhu rata-rata 27 derajat Celcius dengan kisaran suhu harian itu 6 sampai 7 derajat. Jadi antara 20 sampai 34 derajat, ya. Itu. Jadi kalau plus minus itu artinya dari 20 sampai 34 derajat dengan suhu terbaik pada 27 derajat. Dan ketika suhu rendah, terjadi abnormalitas pembungaan. Ini terjadi misalnya di Florida, tanaman itu berhenti hidup dan mati pada musim dingin yang luar biasa beratnya. Seringkali ada salah anggapan di sini, ya. Dianggap kelapa itu hanya tumbuh di daerah pantai. Betul, kelapa tumbuh di daerah pantai, tapi bukan hanya di pantai saja, begitu, ya. Bahkan di India, ya, itu sampai ketinggian 900 meter DPL masih bisa ditemukan kelapa tumbuh dengan baik, ya. Lalu juga di Sri Lanka, lalu di Tanzania, bahkan sampai 1.300 meter. Bagaimana di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri untuk skala ekonomis, ya, saya bicara ekonomis, biasanya dibudidayakan pada daerah 400 meter ke bawah. Nah, di Bogor masih cocok. Bogor kan kisarannya 200-an, ya. Tapi kalau tumbuhnya lebih dari itu, dia bisa tumbuh ketinggian 800 pun masih bisa kita temui. Tapi secara ekonomis di kita itu rata-rata kebun kelapa itu ada pada ketinggian 400 meter ke bawah. Dengan curah hujan pada kelapa ini memegang peranan penting, ya, karena Anda tahu kelapa ini kan fase berbuahnya sepanjang tahun, jadi ada penyerbukan di situ. Setiap bulannya setidaknya ada satu tandan yang tumbuh, sehingga idealnya kebun Anda kalau menanam kelapa itu jangan sampai mengalami kekeringan yang berat, jangan sampai stres air yang berat.
optimum itu ada pada kisaran 1.300 sampai 2.500 mili per tahun. Kalau lebih dari 2.500 itu juga masih bisa ya. Misalnya di Bogor kan 3 ribuan. Tapi yang paling penting ketika curah hujannya itu lewat besar, maka peranan drainase ya, pembuangan ya, saluran-saluran pembuangan itu memegang peran penting sehingga tidak ada genangan. Ini ada penelitian yang sudah lama sekali, tahun 47. Ini ada penelitian mengenai penurunan hasil ya pada pohon dari kelas hasil yang berbeda. Jadi kelasnya itu dibagi ya A, B, C, D dan seterusnya dari 40 sampai 60 ini ya termasuk yang sedikit ya buahnya, lalu 61, 80 dan seterusnya sampai lebih dari 140 ini sangat banyak ini. Ini jumlah sampelnya Anda bisa lihat yang lebih 140 itu ada 5, 7, 10, 101 ya dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi tahun 46 47 ini hasilnya ya, ini hasilnya. Jadi ini terjadi kekeringan di tahun-tahun ini nih ya. Di sini nih terjadi kekeringan dan ternyata kekeringan itu berpengaruh di hasil tahun berikutnya yaitu 47 48. Anda bisa lihat ini hasilnya. Nah, jadi dan ini persen penurunannya dari maaf, penurunan absolut ya. Ini adalah penurunan absolut. Nilai absolutnya. Jadi di sini turun 10 ya, 28, ini turunnya ya 64, 104. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Saya tidak akan meminta Anda menghafalkan angka-angka ini gitu ya. Tapi yang bisa kita simpulkan dari data ini adalah satu, pertama stres kekeringan. Nah, ini kekeringan ini tahun 47, stres kekeringan itu menyebabkan penurunan produksi per pohon. Kita bisa lihat itu satu. Yang kedua, ini yang penting nih. Yang kedua bahwa semakin banyak jumlah buah per pohon, ya, coba lihat datanya, semakin banyak jumlah buah per pohon, maka pengaruh kekeringan itu akan tampak semakin besar. Anda lihat ini, kita lihat aja yang ekstrim ya, yang di angka ini yang kelas A misalnya, kelas A ini yang 40 sampai 60 ini kan buahnya kan sedikit, 40 sampai 60. Itu penurunannya hanya 10 saja, 10 butir per pohonnya penurunannya. Tapi lihat yang di kelas A, yang di kelas terakhir ini, yang kelas berat ini, yang buahnya sangat banyak, buahnya sampai 140 ya, 140. Di buahnya ya, pada buah yang 140 ternyata stres kekeringan itu hanya menyisakan 46. Artinya turun sebanyak 104 butir. Ini kan luar biasa sekali. Ya. Jadi pengaruh stres kekeringan itu sangat berpengaruh pada tanaman-tanaman yang memiliki buah per pohonnya itu lebih banyak. Oke, sekarang kita lihat intensitas cahaya. Jadi kelapa ini adalah tanaman yang memerlukan cahaya penuh ya, dan dia tidak tumbuh dengan baik kalau kondisi dinaungi atau keadaan berawan ya. Seringkali kalau tanaman kelapa yang masih muda yang tumbuh di bawah tanaman tua itu mengalami gejala etiolasi. Etiolasi ini pengaruh apa? Tanamannya tinggi tapi lemah. Ini biasanya karena terjadi persaingan cahaya. Dan ternyata ada penelitian penyiaran matahari yang kurang dari 2.000 jam per tahun atau 120 jam per bulan. 120 dibagi 4 berapa? Maaf, 120 dibagi 30 berapa? 4 ya.
atau 4 jam per hari. Jadi punya kurang dari 4 jam per hari, ternyata hasil menjadi menurun. Ini punya Ziller. Alat pencatatnya kita punya Campbell Stokes ya. Mudah-mudahan Anda sudah pernah melihat nih alat ini Campbell di mata kuliah ini agrobet. Lalu bagaimana dengan angin? Angin juga berpengaruh karena di daerah pantai di beberapa bagian dunia seringkali kelapa ini terkena serangan angin siklon ya. Nah ini masalah kelapa hubungannya dengan dekatnya ke laut, tanaman di sekitar pantai ini juga tadi saya katakan seringkali miskonsepsi yang salah gitu. Karena ternyata betul kelapa itu tumbuh di pantai, tapi bukan hanya di pantai saja, dia bukan tanaman pantai. Gitu. Dia bisa tumbuh subur pada ratus-ratus kilometer di pedalaman ya. Tadi misalnya saya bilang Cikasungka ini kan ratusan kilo dari pantai selatan maupun dari pantai utara Jawa, tapi dia masih tumbuh dengan baik ya. Oke, sekarang kita bicara masih tentang iklim juga, ini tentang evapotranspirasi dan keseimbangan air fisiologis. Pada dasarnya ukuran tajuk kelapa ini hampir tetap sama, jadi relatif sama ya, pada seumur hidup tanaman. Ini dalam artian tanaman yang sudah stabil ya. Kalau dari umur baru tanam di lapangan, TBM tentu kan masih berkembang tajuknya kan. Kalau umur 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun kan masih kecil tajuknya. Tapi ketika dia sudah menghasilkan, kata mulai masuk TM ya umur 5 tahun, dan seterusnya umur 5 tahun, umur 7 tahun dengan umur 15-20 tahun itu tajuknya relatif sama. Ya, relatif sama. Sehingga besarannya transpirasi juga pada kondisi yang konstan, itu variasinya juga hanya sedikit ya pada seluruh tahap pertumbuhan tersebut. Nah, hubungannya dengan ketinggian tanaman kelapa itu ada yang disebut dengan conducting element. Jadi tarikan ke bawah. Jadi bobot air di sini ini juga ada pengaruh gravitasi juga di sini kan. Jadi tarikan ke bawah. Jadi dengan semakin tuanya pohon, semakin tingginya pohon, ya, semakin tuanya pohon, semakin tingginya pohon, maka tarikan ke bawah pada elemen juga semakin bertambah. Lalu juga ada yang disebut dengan resistansi gesekan. Jadi pergerakan air ke atas di dalam conducting elemen itu semakin bertambah resistensinya dengan semakin tingginya pohon. Akibatnya karena dua faktor tadi, maka daya hisapnya cenderung menarik air dari sel daun gitu ya. Nah ini nanti ada hubungannya nih dengan umur juga. Tambah lagi dengan fluktuasi permukaan air tanah. Ya. Dengan fase drainase buruk, kalau fase drainase buruk, maka akar akan semakin kekurangan oksigen. Karena untuk bernapas dia perlu oksigen. Kalau drainasenya buruk, anaerob dia. Akibatnya sering terjadi pada tanaman yang relatif harusnya masih berproduksi baik ya, umur 20 tahun, tapi karena pengaruh-pengaruh tadi maka dia sudah menjadi layu. Terjadi kelayuan yang lebih awal. Ini tadi karena faktor-faktor tadi drainase buruk ya. Jadi kondisi kekeringan lingkungan ya. Kemudian dengan lingkungan, tambah lagi drainase yang buruk, plus pembukaan air tanah tinggi, akibatnya kalau pas hujan tergenang gitu ya, kekeringan, ini bisa jadi umur patokan kita. Oh ternyata tanaman yang harusnya umurnya 40 tahun malah mati layu di umur 20 tahun ya. Itu gambaran kalau dia mati cepat, oh ini gambaran tanah ini drainasenya kurang baik, buruk ya, bukan kurang baik lagi. Bagaimana dengan tanah sekarang? Kalau tanah umumnya sih jenis tanah itu bisa berbagai macam lah. Ya, tanah aluvial, tanah latrik,
tanah vulkanik, tanah liat, kelapa ini masih bisa tumbuh. Tapi dengan syarat tadi, terutama pada tanah liat misalnya. Anda tahu tanah liat ini kan tanah yang berat. Drainase biasanya jadi masalah tanah liat. Jadi kalau tanah liat, faktor drainase perhatikan, ya. Dia bisa tumbuh dengan baik tanah-tanah ini. Sepanjang tadi kita bisa atur drainasenya. Bahaya dengan sifat fisik. Nah, dan ternyata kelapa itu pada tanah yang hampir 100% pasir masih bisa tumbuh, ya. Masih bisa tumbuh ya. Lalu juga tanah dengan fraksi liat yang besar, tanah liat ya, yang sampai 70%, dia tumbuh baik. Bahkan sebaliknya pada tanah-tanah organik, tanah gambut ya, tanah gambut ini kandungan organiknya tinggi ya, dia masih mampu juga tumbuh. Artinya pada bagi sifat fisik dia mampu tumbuh kelapa ini. Tapi lagi-lagi faktor penting adalah drainase tadi, ya, drainase agar kelapa ini jangan sampai perakarannya dalam hal ini jangan sampai terendam dalam tempo yang lama. Bagaimana dengan sifat kimia? Ini pernah dilakukan analisis ya pada tanah pasir ya. Seringkali terjadi defisiensi pada H dan P. Untuk pH, tanaman kelapa relatif toleran. Dari tanah pasam sampai tanah basah, dia mampu tumbuh. Dari pH 5 sampai pH 8, dia masih bisa tumbuh dengan relatif baik. Artinya, tanah itu tidak terlalu masalah lah ya, sepanjang kita bisa atur drainasenya. Kita masuk ke biologi dan klasifikasi. Ini sudah subbab baru lagi nih. Biologi dan klasifikasi. Dia termasuk tanaman monokotil dengan satu kuncup bunga terminal tunggal, memiliki pathway pertumbuhan tunggal, ya. Dan kita tahu tanaman monokotil bisa kita teliti dengan lebih baik ya, karena dia mempunyai keteraturan yang khas. Ya. Jadi studi terhadap fisiologi dan produksinya akan lebih mudah dibanding dengan tanaman-tanaman dikotil. Kita penting mengetahui klasifikasi kelapa ini untuk mengetahui jenis dan keragaman varietas kelapa. Karena jenis kelapa ini ada yang menyerbuk silang dan ada yang menyerbuk sendiri. Ya. Nah, kelapa menyerbuk silang ini dari jenis kelapa dalam. Jadi kelapa dalam ini sifat penyerbukannya adalah cross pollination. Ini bakaran kelapa seperti tanaman lainnya yang monokotil, perakaran kelapa juga berakar serabut, ya, dan sepanjang hidupnya menghasilkan banyak akar-akar tebal yang seragam keluar dari pangkal batang. Jadi ada yang disebut dengan akar utama, akar primer, lalu menghasilkan akar sekunder dan akar tersier. Akar ini diisi oleh jaringan Irenkin, ya. Jadi ada proses penyerapan mineral, hara mineral dan air itu terjadi di atas tudung akar. Nah, seringkali Anda temui pada pohon kelapa yang tua atau pada pohon kelapa yang tumbuh tergenang, itu ada tumbuh akar-akar apa namanya, akar gantung ya, misalnya apa, akar nafas, akar udara munculnya di atas zona akaran normal pada pangkal batang. Anda bisa lihat itu. Biasanya kelihatan sekali itu. Kita lihat pohon kelapa ini banyak akar-akar nih. Nih akar nafasnya. Itu tanda itu daerah tanaman itu sudah tua ya.
atau daerah yang ada itu tergenang. Nah, ini adalah gambar perakaran akar itu sendiri. Kita lihat ini batangnya, ada yang disebut dengan bonggol kelapa di pangkal batang ini, ya bonggolnya. Ini akar primer. Akar primer ini tumbuh akar sekunder, secondary root, dan dari sekunder ini tumbuh akar-akar tersier. Batang, setelah akar kita masuk ke batang kelapa. Ini batang yang sejati yang sebenarnya muncul kira-kira 5 tahun setelah tanam, hanya ada satu titik tumbuh ya. Dan batang kelapa ini tidak melalui pembesaran sekunder dan garis tengah pohon ya. Ketinggian pada kelapa dalam mencapai 20-25 meter. Dan pada kelapa genjah itu sekitar 10 hingga 15 meter. Pertumbuhan melebar kelapa ini hanya terjadi pada fase muda, tapi pada fase dewasa dia sudah tidak lagi pertumbuhan sekunder. Berapa jauh ketinggian tajuk kelapa? Nah, kalau pada tanaman muda ini cepat sekali ya laju ketinggiannya ini. Ini mencapai 1,5 meter per tahun pada tanaman muda, 1,5 meter per tahun. Tapi semakin tua laju ketinggiannya itu merendah, makin turun. Pada umur 25 tahun itu kurang lebih 50 cm aja, bahkan mungkin kurang. Ya. Dan pada umur 40 tahun hanya sekitar 10-15 cm per tahun. Jadinya semakin tua dia bertambah, tapi pertamanya itu sedikit. Ya. Ukuran diameter batang itu kurang lebih 30-40 cm pada kelapa dalam ya. Nah, ini contoh ini kelapa, tanaman kelapa, ini jenis kelapa dalam. Daunnya bagaimana? Nah, ini daunnya juga daun majemuk ya. Tumbuh satu daun, lalu kurang lebih 30 bulan setelah diferensiasi. Nah, daun-daun kelapa ini muncul sekali sebulan. Anda ingat kalau di sawit ini di sawit ini kan secara teoretis kan sebulan 2 kali, di kelapa sekali sebulan. Ini juga ini ada hubungan juga dengan munculnya bunga kelapa nanti ya. Dan pada keadaan yang menguntungkan, daun-daun ini bisa bertahan sampai umur 3,5 tahun. Ukuran daun dewasa ini 5-6 meter dengan beratnya sampai 10-15 kg. Ini terdiri dari tangkai daun, petiol, terus memanjang, tulang daun utama ya, racis. Pada racis ini terdapat helaian daun ya, helaian daun yang jumlahnya kurang lebih 200 helai, bisa lebih bisa kurang ya. Nah, kalau kita lihat daun yang terbuka itu urutannya begini. 5 daun muda ya. 5 daun muda, 5 daun yang muda itu membawa primordia bunga. Dia belum berdiferensiasi, masih primordia bunga. Sekitar 20 daun dewasa ini membawa rangkaian bunga atau buah dengan berbagai tingkat kematangan. Nah, 10 daun berikutnya, daun yang bagian tua, ini bagian yang bawah nih, itu adalah daun-daun yang di ketiaknya ada buah-buah yang sudah siap untuk dipungut. Nah, jadi kurang lebih satu pohon ini memiliki daun 30 sampai 40. Ini rata-rata 35 ya,
ada kisaran itu. Dari 35 itu 5 daun ini masih bunganya primordia. 20 daun itu di ketiak itu rangkaian bunga yang berbagai tingkat kematangan tapi belum siap dipetik. 10 daun bawah, nah ini adalah daun-daun yang sudah siap untuk bunganya di ketiak itu sudah siap untuk dipetik. Pertumbuhan daun ini sendiri ada 3 fase. Fase muda, juvenile, fase pertumbuhan cepat, dan fase dewasa. Nah, dari fase dewasa sampai kematian, senescent ya. Jadi ketika daun sampai mulai udah di fase dewasa sampai ke senescent itu kurang lebih waktunya 24 sampai 30 bulan ya, 2 sampai 2,5 tahun. Setelah dewasa dia akan mati karena tua, karena senescent. Dan sama dengan sawit juga ya, sama-sama bisa sama monokotil. Posisi daun kelapa juga memiliki keteraturan. Jadi ada keteraturan posisi daun-daun kelapa. Ya. Kalau kita lihat dari pucuk, ya, pucuk, lalu daun muda, terus sampai daun tertua, itu juga membentuk lingkaran. Lingkaran. Jadi lingkaran berbentuk spiral, bentuk spiral. Dan ini kita sebut dengan filotaksi pada kelapa. Hanya ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Kalau pada sawit pilotaksinya itu 3/8, ya, 3/8. Jadi ada 3/8. Tapi kalau pada kelapa ini 2/5. Nah, 2/5. Jadi kalau dari daun ke-1, tepat di bawahnya itu adalah daun ke-6. Jadi tadi bentuknya bisa sama dengan sawit ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan, putaran spiralnya, rumusnya 2/5. Jadi ada 2 lingkaran, di sini ada 2 lingkaran, yang jika dihubungkan titik-titik duduknya daun tersebut, itu akan ditemui 5 daun. Ya. Jadi setelah dari daun ke-5, posisi sebelumnya adalah daun ke-6. Sudut yang dibentuk kurang lebih 144 derajat. Nah, ini filotoksi pada kelapa kita bagi menjadi 5 ya. Ini memutar ke kanan, ini memutar ke kiri. Jadi itu yang harus bisa Anda pahami. Sama-sama pilotaksi, jangan salah rumus ya. Yang satu 2/5, kalau yang sawit adalah 3/8. Bagaimana dengan bunganya, inflorescence bunga kelapa? Nah, pada bunga kelapa ini dia ada bunga betina dan bunga jantan itu ada pada satu inflorescence ya. Biasanya kalau kelapa dalam mulai berbunga itu pada umur 5 sampai 7 tahun dan pada genjah itu di umur 3 tahun sudah mulai berbunga. Satu inflorescence ini ada di setiap ketiak daun tadi. Dan tadi sudah saya katakan pada kelapa rata-rata waktu antara produksi daun ya betul-betul itu adalah 1 bulan. Nah, kalau sawit kan 2 minggu. Nah, sehingga waktu ini juga adalah selang waktu untuk pembukaan inflorescence tadi 1 bulan. Ini pada kelapa dalam ini. Tapi pada kelapa genjah sedikit lebih cepat ya. Pada kelapa genjah inflorescence-nya itu membuka setiap 3 minggu. Dalam satu inflorescence ini
bunga jantannya bisa jumlah banyak ya, bisa ratusan bahkan mungkin lebih dari 1.000. Dan ini contoh, ini membedakan inflorescence bunga kelapa dengan bunga sawit itu bedanya di sini gitu. Kalau kelapa ini Anda bisa lihat ini satu inflorescence ya. Ini adalah bunga jantannya yang kecil-kecil ini bunga jantan, ini yang akan mengeluarkan serbuk sarinya. Nah, ini yang seperti apa benjolan-benjolan ini adalah bunga-bunga betina ya. Ini adalah bunga-bunga betina. Tinggal dilihat saja ada berapa bunga betinanya ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini adalah bunga-bunga betina. Jadi jangan salah menentukan bunga jantan dan bunga betina ya, antara kelapa dan kelapa sawit. Umumnya penyerbukan lewat angin, ya, lewat angin. Biasanya bunga betina itu dalam satu inflorescence itu sekitar 30 sampai 40, tidak lebih dari angka itu biasanya. Walaupun ada variasi ya. Dan pada kelapa dalam satu inflorescence tadi ya, bunga jantan masih menghasilkan serbuk sari selama kira-kira 2 minggu. Nah, bunga betina itu lebih belakangan baru siap menerima serbuk sari tersebut. Akibatnya ada perbedaan seperti ini, penyerbukan pada kelapa dalam ini lebih sering cross pollination, penyerbukan silang. Berlainan dengan kelapa dalam, pada kelapa genjah, fase subur bunga jantan dan bunga betina itu terjadi relatif bersamaan, overlap bersamaan, sehingga pada kelapa genjah ini lebih banyak terjadi penyerbukannya sendiri. Nah, inilah yang membedakan tipe penyerbukan antara kelapa dalam dan kelapa genjah. Oke, berikutnya kita lihat variasi musiman dalam jumlah bunga betina per inflorescence, lalu juga jumlah bunga masak yang terbentuk, dan jumlah buah ya sebagai suatu presentasi dari jumlah betina, bunga betina tadi. Biasanya sebagian besar, ya sekitar 70% dari buah-buah muda itu gugur beberapa minggu setelah muncul inflorescence tadi. Jadi relatif banyak yang gugur, 70%. Lalu sebagian lagi hilang karena kegagalan penyerbukan. Jadi ada kegagalan penyerbukan. Tapi juga bisa karena ada alasan fisiologis lain. Ya. Misalnya mungkin adanya curah hujan terlalu besar dan seterusnya. Dan buah normal sendiri ini memerlukan waktu 12 bulan untuk mencapai masa penuh dari sejak antesis tadi. Dan pada umur ini kandungan kopranya mencapai maksimum. Ya. Bagaimana dengan buah kelapa sendiri? Itu ada empat bagian, ya. Ada bagian epikarp, ini bagian luar, licin, keras, ya. Lalu ada bagian mesokarp, ini bagian tengah, disebut dengan sabut. Kita sebut sabut. Sabut itu bagian mesokarpnya. Ini terdiri serat-serat yang keras juga. Lalu ada endokarp. Nah, endokarp ini adalah bagian tempurung, sangat keras, ya. Dan ada endosperm, putih lembaga. Ya. Nah, di dalam daging buah inilah ada organ khusus yang kita sebut dengan kentosan atau hostorium. Kalau kita lihat persentasenya, ya, itu buah kelapa itu 35% itu sabut, 12% tempurung, 28% endosperm, dan 25% air, seperempatnya air. Yang endosperm ini sendiri, yang 28% ini terdiri atas air 52%, minyak 34%, protein, gula, dan abu. Air kelapa sendiri mengandung gula 2%, 4% zat kering. Nah, inilah kira-kira kandungan buah pada pohon kelapa. Dan ini variasi bentuk buah, perkembangannya juga, ya, jadi masing-masing ini perkembangannya pada sekitar 26 hari. Ini ada yang bulat sampai ada yang agak lonjong. Jadi memang
bervariasi ya. Warnanya juga bervariasi. Jadi tampilan warnanya kan masih ke morfologi ya. Ada kelapa itu yang Anda lihat kuning banyak sekali, ada yang hijau, ada yang agak coklat, orange atau kelapa merah. Bentuk bulatnya bentuk buahnya juga ada yang bulat, ada yang lonjong dan panjang. Sabutnya biasanya kalau masih muda relatif manis ya, tapi kalau sudah tua jangan coba dimakan ya. Kalau masih muda masih boleh deh. Nah, daging buahnya endospermnya itu lunak, lalu ada seperti jelly ya. Biasanya kalau buah kelapa yang kecil endospermnya sedikit, tapi kalau buah besar endospermnya itu banyak. Nah ini variasi buah kelapa, bukan bentuknya, tebalnya tempurung. Lihat tebal tempurung itu ada yang tebal bervariasi juga ya, tebalnya endosperm juga, dan pun rongga endospermnya, rongga daging buahnya. Ini contoh kelapa dalam, ini adalah kelapa dalam mapanget. Ini kelapa genjah kuning Bali. Kalau Anda lihat dari ukuran buah yang sudah masak, ukuran buah yang sudah tua, Anda bisa menduga, oh ini kelapa genjah. Pokoknya kalau kecil-kecil, buah masak kecil-kecil itu kelapa genjah itu. Tapi kalau relatif ukurannya besar, Anda bisa oh ini kelapa dalam. Jadi ukuran buahnya juga terlihat, lalu juga pohon-pohon yang sudah tua juga kelihatan, dari ketinggian juga kelihatan ya. Kalau kelapa genjah itu tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Nah ini adalah hubungan antara kemasakan dengan kadar kopra. Kemasakannya ini pada umur 8 bulan, kandung kopra yang terbentuknya itu 32%, dan pada umur 12 bulan ini sudah sempurna. Itulah alasan kenapa kita panen untuk kopra ini pada umur 12 bulan. Bagaimana perkecambahan benihnya itu sendiri? Ada faktor-faktor ekologis ya, ekofisiologis yang mempengaruhi perkecambahan benih. Jadi untuk pertama usia benih, umur benih. Jadi untuk penanaman benih itu kita gunakan yang umurnya 12 bulan setelah penyerbukan, after anthesis ya. Sudah matang penuh dia. Kapan kita petik itu tidak penting ya. Yang penting biasanya penting itu dilakukan karena kebutuhan untuk mendapatkan seedling itu ya. Jadi kalau benih yang umur 12 bulan, ini dapat segera kita tanam setelah kita petik dari pohon, tidak perlu ditunggu-tunggu lagi. Ditunggu juga tidak masalah sih. Jadi metode pembenihan ini dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Vertikal dengan batang mengarah ke atas. Ini vertikal ini banyak dilakukan di daerah-daerah Sumatera, karena di sana banyak tanahnya tanah rawa, tanah gambut. Nah, jadi bisa sering terjadi genangan, ya ada pasang, misalnya air pasang. Nah, mencegah itu maka biasanya menggunakan tiang-tiang. Kemudian dilakukan secara vertikal. Tapi kalau kondisi normal, tanahnya normal, lakukan horizontal ya. Caranya menggerakkan benih yang sedang berkecambah atau membantu munculnya pelumulan. Nanti pada saat di budidaya kita akan jelas, Anda mungkin sudahlah benihnya itu sebelum kita kecambahkan, kita papas dulu kan. Kita papas, itu pemapasan sebagian benih itu membantu munculnya pelumula ini ya, kan air lebih meresap di situ. Perkecambahan itu sendiri terjadi pada 11 hingga 12 minggu setelah tanam, jadi sekitar umur 3 bulan sudah berkecambah ya. Nah, ada yang disebut dengan hausterium tadi ya, atau ketosan, itu berkembang dari embrio.
tumbuh ke arah rongga di dalam biji kelapa tersebut. Selain itu juga ada enzim selulosa lipase ya di dalam abung atau kentosan ini. Ini fungsinya merombak sel-sel daging biji ya yang mengandung minyak dan merubah minyak menjadi karbohidrat. Jadi enzim-enzim inilah yang merubah minyak menjadi karbohidrat sehingga dapat larut. Laju percambahnya sangat variasi, ya, korelasinya menjadi 0,0061. Jadi penelitian Patel. Ya. Dan ada penelitian menyebutkan bahwa tanaman palma ya, yang berdaun banyak itu berbunga lebih awal. Jadi artinya lebih cepat berbunga dibandingkan tanaman yang berdaun sedikit. Dugaan saya ini hubungannya dengan penumpukan hasil asimilat, hasil fotosintesis. Oke, itu tadi tentang buah sudah, daun, batang, akar. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya. Jadi yang kita kenal ini adalah Cocos nucifera, ya, ini satu-satunya dari genus kokos. Ada beberapa spesies yang berdekatan, ya, Sigorus moth, ya, Areca strain. Ya. Tapi yang jelas yang memiliki ekonomi ini hanya kelapa. Bentuk diploid dari kokos ini 2N 32 kromosom, jadi dia memiliki 32 kromosom, walaupun kadang-kadang ada penyimpangan yang hanya memiliki 30 kromosom. Dan sering juga kita temui tanaman kelapa ini seedling kembar. Nah, seedling kembar. Jadi tubuhnya dua tuh. Dari satu kelapa muncul dua. Kenapa bisa seedling kembar ini? Dua plumula. Ini terjadi bila dua embrio itu tumbuh dalam satu kantong embrio. Ya. Ini secara tradisional orang-orang di kita mengatakannya kelapa kembar. Nah, kalau Anda mau lihat yang seedling kembar, kelapa kembar ini yang sudah jadi, sudah mungkin usianya sudah puluhan tahun, silakan datang ke Pantai Parangkusuma, ya. Di mana Pantai Parangkusuma? Itu di Jogja. Parangkusuma itu bertetanggaan dengan Pantai Parangtritis, kurang lebih mungkin 1 kilo lah, 1 kilo dari Parangtritis. Jadi kalau Anda, kita dulu sih kalau ya ketika dunia masih normal lah ceritanya, saya cerita dunia normal aja nih. Ketika dunia masih normal dulu, mahasiswa biasanya senior Anda itu salah satu destinasi wisata. Oh, saya tidak boleh bilang destinasi wisata ya. Destinasi wisata ya. Karena kuliah lapang itu sebetulnya kuliah. Wisata itu ya katakanlah pelengkap gitulah. Pelengkap yang dikehendaki oleh para mahasiswa gitu. Nah, itu kita ke seringkali kita masuk ke Parangtritis. Senang sekali senior Anda di Parangtritis. Saya tidak tahu apa yang dicari. Saya pernah coba jalan ke Parangkusuma dan saya temukan itu ada kelapa kembar itu, ya. Nah, ini terjadi tadi karena ada dua embrio tumbuh dalam satu kantung embrio. Jadi keadaan heterozigositas kelapa, keanekaragamannya ini menghasilkan penyebukan silang terus-menerus sehingga banyaknya varietas yang sangat beragam. Biasanya pembagian varietas ini tanda kutip juga ini ya, didasarkan kepada batang, daun, pembungaan, pembuahan, ya, rangkaian bunganya. Pada batang misalnya kita bedakan yang normal dengan bagian bawah membesar, pendek atau kecil tanpa pembesaran bagian bawah, ya, pendek dan besar dengan pembesaran pada bagian bawah. Ini ada variasi. Ya. Daunnya juga kita bisa lihat variasinya dari posisi daun dan warna pelepahnya. Daun normal, letaknya yang berseberangan, atau warna pelepahnya yang ada warna kuning, atau warna hijau, atau kecoklatan, ya, ini sangat bervariasi. Nanti menentukan jenis-jenis kelapa ini. Rangkaian bunganya, inflorescence itu juga dibedakan, berdasarkan ada yang bercabang normal, tidak bercabang, ya, dan seterusnya. Bahkan ada juga 2-3 rangkaian bunga ini ada pada satu ketiak daun. Lalu juga
pembungaannya kita bisa bedakan ya. Ada yang bunga jantan betina itu dalam satu rangkaian berbunga sama-sama. Nah, kalau dia berbunganya barengan tadi, terbukanya berbarengan sama-sama, maka dia terjadi self polinasi. Polinasinya itu sendiri itu. Tapi kalau dia tidak bersamaan, ini ya tadi dengan cross polinasi ya. Ada juga waktu pembuahan, ada yang cepat ya, kelapa genja, ada yang normal. Apa definisi cepat ya? Sekitar 3 tahun lah, definisi cepat itu 3 tahun. Ya normal itu 5 tahun, 7 tahunan gitu ya. Jadi dari warna buah juga sangat variasi sekali. Warna buahnya, bentuk buahnya, sabutnya, daging buahnya ya. Jadi warna buah ada yang hijau, kuning, orange, coklat. Bentuknya ada yang lonjong, bulat, panjang, lalu sabutnya juga ada yang normal saja, tapi ada juga mungkin sabut kelapa yang agak manis saat masih muda ya. Dari daging buahnya, ada yang besar dengan espon besar dan seterusnya. Nah, ini variasi. Nah, dari berbagai variasi tadi ya, dari berbagai variasi tadi ini kita bisa golongkan. Secara umum kita golongan ke dalam 2 jenis saja. Ini kita umumnya, yaitu kelapa genjah atau dof coconut dan kelapa dalam. Jadi hanya ada 2 saja nih, 2 bagian, kelapa genjah dan kelapa dalam. Tapi dari hasil pemuliaan secara buatan ya, dari kelapa yang kelapa dalam ini kita muncul lagi variasi yang ketiga, itu yang kita kenal dengan nama kelapa hibrida. Jadi kelapa hibrida itu terjadinya ya dengan teknis pemulihan buatan tadi, perhilangan antara kelapa genjah dan kelapa dalam. Muncullah bagian yang ketiga, yaitu hibrida. Hibrida ini di antara kedua kubu ini ya, di antara genjah dan dalam. Nah, ini jadi ada 3 sekarang, kelapa dalam atau tol, kelapa genjah, dan kelapa hibrida. Nah, ini ciri-ciri kelapa genjah. Ya. Secara morfologi bisa kita bedakan dari kelapa dalam. Pertama ketinggiannya, ini kurang lebih 1-4 meter, walaupun bisa lebih. Batang juga lebih kecil, ukuran daun dan buah juga lebih kecil. Nah, masa berbuahnya ini paling kelihatan. Jadi umur 3 tahun dia sudah mulai berbuah. Namanya juga kelapa genjah. Lalu sistem penyerbukannya adalah self pollination, menyerbuk sendiri. Nah, umur ekonomisnya kurang lebih 30-40 tahun. Dia adaptasi sempit dan relatif kurang tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, umumnya di Indonesia kelapa genjah ini banyak ditanam di pekarangan rumah tuh. Seringkali banyak sekali ya kita tanam, perhatikan kelapa-kelapa genjah ini ya. Dan kelapa genjah ini juga bisa kita bagi lagi berdasarkan warna buahnya ya. Ada yang disebut kelapa genjah hijau, kelapa kuning dan kelapa merah ya. Nah, ini adalah contoh-contoh di Indonesia ya. Contoh di Indonesia, contoh kelapa genjah yang Anda kenal dengan nama kelapa gading. Nah, ini kan namanya eksotik ya, punya nama sendiri. Kelapa gading, kelapa puyuh, kelapa raja ya, kelapa malabar. Nah, ini adalah jenis-jenis kelapa genjah semuanya. Tadi yang saya sebut tadi kan ada contoh kelapa gading tadi yang kuning tadi. Nah, ini juga kelapa genjah dia. Nah, ini genjah kuning gading. Lalu ada genjah hijau. Ini contohnya, ini kelihatan dari ukuran buahnya yang relatif kecil. Lalu kelapa dalam. Nah, kelapa dalam ini banyak juga di Indonesia, terutama daerah-daerah itu banyak sekali kelapa dalam kita bisa temui. Umurnya juga sampai 60 tahunan ya. Umur berbuahnya agak lambat, 6 tahun ke atas. Menyerbuknya silang, tapi keuntungannya kelapa dalam ini lebih tahan banting, lebih tahan terhadap serangan hama penyakit dan daya adaptasi yang lebih luas. Nanti ini kita bagi-bagi banyak jenisnya juga kelapa dalam ini ya. Biasanya di Indonesia variasi kelapa dalam ini kita kenal dengan tipe-tipe dan dari nama daerah ya. Nama daerah, makanya kita sebut nanti macam-macam lagi lah kelapa dalam ya. Ada juga kelapa hijau, kelapa merah, kelapa puan ya.
dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh kelapa dalam. Nah, dari kelapa ganja dan kelapa dalam itu ada persilangan. Ini kita sebut dengan F1-nya kelapa hibrida ini. Dari galur-galur tadi yang terpilih kita silangkan, muncul F1 ya. Contohnya adalah kelapa hibrida ini punya keunggulan biasanya, berbuah lebih cepat. Sekitar 4 tahun tuh, 4-5 tahun berbuah dia. Produksi juga tinggi, tahan hama penyakit. Namun kelemahannya adalah seperti saya katakan tadi, hibrida ini ibaratnya ada tanda kutip jenis yang manja gitu. Dia perlu input yang besar. Ya, jadi perlu pupuk yang sangat banyak, perlu pemeliharaan yang baik ya. Sebelum dipupuk kan bisa disiangi dulu. Itu benar-benar dia perlu perhatian yang lebih intensif dibandingkan dengan kelapa dalam ataupun kelapa ganja tadi. Ini ada contoh di Pantai Gading, kelapa hibrida persilangan dari MYD ya, MYD Malaysia ya, dikali dengan WAT, ini West African ya, MYD kali WAT. Jadi kalau di sini Anda lihat ini genjahnya sebagai kalau seperti ini maka genjahnya adalah indukan betinanya yang genjah, yang dalamnya ada indukan jantan. Lalu lebih unggul ya, lebih unggul daripada kalau dibalik ya, daripada indukan betinanya yang WAT tadi ya. Ini jangan salah nih. Ini apa namanya, sudah apa namanya, aturan ya dalam pemilihan nih. Kalau ini adalah contoh-contoh lainnya, misalnya Malaysian Yellow Dab MYD dikali TT Tahiti atau juga Nias. Nah, ini genjah nih berarti Nias Yellow Dab. Nah, ini sebagai indukan betina nih di genjahnya. Yang WAT-nya ini indukan jantan. Nah, di kita pernah tahun 70-an ini ada besar sekali pembuatan kebun induk untuk kelapa hibrida ini ya, di daerah Sumatera Utara ini ya. Kebun Adolina ini di Sumatera Utara. Lalu ada lagi Rajosari ini di Lampung ya. Rajosari ini di Lampung. Adolina ini Sumatera Utara. Ini kebun Adolina ini kalau Anda lihat sekarang di tahun 2000 ini berapa, 2021 ini kalau Anda jalan-jalan dari Lampung, dari Lampung, ini Rajosari. Anda jalan dari Medan ke arah Serdang ya, arah Deli Serdang, terus ke arah Serdang. Nah, ini Anda Deli Serdang Bedagai, ini Anda lewat nih kebun Adolina, dia pinggir jalan utama. Tahun itu kelapa banyak, sekarang sudah berubah jadi kelapa sawit tampaknya ya. Lalu juga ada kebun induk dan bapak dikelola oleh Pusat Pengembangan Tanam Industri. Pada tahun ini di Gaje Aceh, di Sulawesi Utara, di Bone, dan di Pakuwon. Nah, yang Pakuwon ini di Bogor. Jadi di Bogor dulu juga ada kebun induk dan kebun bapak untuk pembuatan kelapa hibrida ini. Tapi sekarang pun tampaknya sudah sangat menyusut ya, sebagian sudah berganti juga ini komunitas ini. Ini hanyalah cerita lama di tahun 70 hingga 80-an dulu. Kelapa hibrida ini juga hubungannya dengan KB dulu. Kalau KB 2 anak tuh dapat hadiahnya kelapa hibrida saat itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Masih ada sekitar sedikit waktu. Kalau Anda ingin bertanya, berdiskusi, ataupun ingin sharing, silahkan saya buka. Yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan. Atau sharing pendapat, pengalaman tentang perkelapaan ini, silakan. Pak, izin tanya Pak. Siapa namanya? Saya Yuan Pak. Ya, silakan. Jadi saya bingungnya gini Pak, kan kalau misalkan kelapa itu sebenarnya komoditas yang sangat laris gitu Pak, dibilang setiap hari pasti ada orang minum kelapa gitu. Ya. Entah dalam bentuk kelapa muda atau santan. Nah, tapi saya belum familiar kayak ada perkebunan komersil gitu Pak. Sebenarnya ada nggak Pak kalau perkebunan komersil kelapa di Jawa atau di Indonesia gitu Pak? Oke. Di tahun 90-an dulu ada, tidak jauh dari kampus Anda itu ada ya kebun kelapa ini. Tadi saya katakan kebun Cikasungka milik PTP. Dulu PTPN
dulu PTPN 11 ya, pusatnya di Serpong PTPN 11. Setelah dia berubah jadi dari PTP 11 PTP 11. Terus sekarang kan gabung dengan PTP 12 jadi PTPN 8 ya. Nah, itu tapi kemudian saya katakan tadi itu apa namanya selain di daerah Cikasungka, Cigudeg ya, kebun kelapa itu juga ada di daerah Banten, Polapir ya, Polapir di daerah Banten. Tapi itu tadi saya katakan tadi ada kekurang berhasilan lah seperti itu, sehingga dari sisi apa dianggap kurang menguntungkan. Akhirnya kan kalau perusahaan itu kan milih ya, milih dia. Akhirnya ketika di tahun 2000-an mungkin 2005-an mungkin kurang lebih, saya lupa waktu persisnya, mereka putuskan melakukan konversi kelapa diubah menjadi kelapa sawit. Nah, jadi sekarang yang dilihat kelapa sawit, kalau Anda jalan ke arah Banten, kebun kelapa sawit itu tadinya kelapa. Itu kebun besar. Apakah masih ada sekarang? Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini sebelum COVID, saya sempat main ke daerah Lampung. Itu masih ada, maaf bukan Lampung, di daerah Riau, di daerah Indragiri. Cuma saya lupa tuh yang pas kebun itu Indragiri Hilir atau Hulu ya. Daerah-daerah Tembilahan juga itu masih ada perkebunan kelapa skala besar. Nah, produknya selain kopi itu ada, suka lihat kan itu ada apa namanya, santan, apa sih merek dagangnya itu, santan. Beberapa merek dagang, tapi tidak banyak tadi saya katakan. Nah, itu adalah hasil produksi mereka punya perkebunan besar juga gitu di supply gitu ya. Itu di daerah Riau ya, masih ada. Silakan aja Anda main ke Riau dari arah Pekanbaru, cari ke arah daerah Tembilahan. Dan nanti sebelum sampai situ bisa tanya, itu ada kebun kelapa cukup besar. Tapi sekali lagi memang belum, bukannya belum, malah sudah banyak beralih gitu, sudah banyak beralih menjadi komoditas sawit. Itu aja yang bisa saya kasih jawab ya. Ada tapi masih sudah langka gitu ya. Oke. Baik, Pak. Yuk, silakan yang mau bertanya atau memberikan pendapat lagi. Masih ada waktu, kita masih ada waktu sebelum zuhur. Silakan, ini masih ada. Izin bertanya, ya, Pak. Silakan, siapa ini? Saya Carlos, Pak. Ya. Di sini saya mau bertanya. Saya percaya ada kasus petani di daerah Gorontalo tuh masa COVID seperti ini lebih memilih untuk menjual kelapanya itu secara langsung, nggak dijadiin kopra gitu, Pak. Kira-kira itu alasan pertimbangan ekonominya kenapa ya nggak mau diolah jadi kopra tapi dijual biasa aja gitu, buah mentah gitu, Pak. Terima kasih. Ya, itu alasannya memang ternyata lebih menguntungkan juga buah mentah dalam kondisi seperti ini. Sekali lagi, ketika sudah kita bicara bisnis itu, pokoknya yang utama kan menguntungkan. Jadi kalau dijual mentah menguntungkan, kenapa harus dijadikan kopra gitu? Tapi kan kenapa tidak? Kenapa sih kalau gitu kenapa harus kopra? Kita lihat kopra itu banyak kita ekspor gitu ya. Nah, ketika ekspor itu tersendat atau berhenti, maka konsumsi dalam negeri. Nah, konsumsi dalam negeri kan banyak kita jual dalam bentuk buah mentah saja. Dijadikan apa? Kalau kelapa tua kan dijadikan santan kan, di pasar-pasar tradisional Anda bisa lihat itu kan, dijadikan untuk santan ibu rumah tangga. Kalau yang muda juga, Anda sudah tahu lah kelapa muda gitu ya. Kelapa muda itu kan sebenarnya ada ini, kalau untuk yang kelapa muda ini kita nih masih ada saling sedikit perdebatan. Kalau kelapa muda itu apakah masuk di perkebunan? Ada yang itu katanya ranahnya hortikultur, tapi it's no problem. Yang penting untung ya, panen muda atau panen tua. Tapi yang paling penting Anda harus tahu serapan biasanya kan itu kan untuk konsumsi lokal, serapan pasarnya berapa di daerah tersebut gitu. Setahu saya misalnya untuk pasaran Jakarta suplai kelapa itu banyak dari Banten ya. Dari Banten tuh cukup banyak tuh. Dari Banten, terus dari Jawa Barat tuh mana lagi ya? Tasik atau mana gitu ya. Nah, itu jual butiran saja ya. Kelapa tua kita jual butiran, mungkin diolah untuk santan ibu rumah tangga. Kan tidak semua orang kan membeli santan instan yang sudah tinggal pakai kan. Banyak yang memang di pasar tradisional itu diolah pakai mesin ditarik itu, nyala mesin, masukkan, baru keluar kelapa parut, sampai rumah baru dia buat santannya gitu. Intinya sih keuntungan lah ya, keuntungan seperti itu. Dan sekarang saya dengar juga memang ini juga menyedihkan ya. Beberapa waktu lalu saya lihat
ekspor kopra kita memang agak terkendala, ya, mau nggak mau kita milih, ya bagaimanapun petani kan perlu cari jalan keluar ya, seperti itu. Ada yang lain silahkan. Baik Pak, terima kasih penjelasan. Cuma satu hal tadi, saya katakan tadi, secara besar, saya dengan terpaksa saya katakan, secara ekonomi, ketika sudah kita bicara skala bisnis, perkebunan besar, dengan skala 5.000 hektar, sekarang lagi orang menganggap kelapa ini, orang para investor ini dianggap, tanda kutip, bukannya tidak menguntungkan, kalah dibandingkan dengan sawit. Ya. Para investor itu apa secara ekonomi, ada pilihan tuh. Kelapa apa sawit sih? Mereka pilih sawit ternyata sekarang ini. Ya. Dan memang luar biasa perkembangan sawit ini kan, sudah di angka 15 juta hektar. Ini kalau makin jauh juga mungkin kita agak ini juga nanti ya. Mungkin perlu ini juga sawit ini, perlu ada angka tertentu supaya jangan bertambah lagi. Biarkan saja untuk komunitas lain ya, termasuk untuk kelapa ini. Baik, ada yang lain silahkan. Sebenarnya ada tantangan, ya. Mungkin buat kalian ini tantangannya satu ya, kenapa kelapa kita ini jalan di tempat, kita tuh kurang ini loh, industri turunan kita kurang gitu. Jadi kalau kelapa itu ya tadi ya untuk kopra atau untuk santan, kenapa tidak ada katakanlah terobosan industri lain yang turunan yang lebih memiliki nilai lebih. Nah itu tantangan semuanya, sehingga kalau ada dari kelapa ini bisa dijadikan apa sih? Ya, misalnya kalau sawit kan sekarang sudah mulai ada untuk biodiesel. Kalau banyak terobosan teknologi di industri turunan ini, maka kan kebutuhan bahan baku kelapa ini kan bahan baku dasarnya kan. Nah itu kan akan banyak. Kan ada istilah supply demand. Kalau kebutuhan itu akan banyak, maka secara otomatis harga juga akan terangkat. Nah itu tantangannya ada di situ. Pengembangan industri turunan yang berbasis kelapa. Nah itu mungkin tugas-tugas Anda sekalian lah nanti, siapa tahu ada yang berhasil ya. Pernah ini sudah hampir jalan proyeknya ya. Jadi ada industri terpadu, namanya industri kelapa terpadu, itu di daerah Gorontalo, Sulawesi Utara. Tapi mungkin juga saya tidak tahu, kelihatannya juga ada hambatan juga dalam investasi ini. Itu sudah sempat ini juga dilakukan analisis awal itu untuk pengembangan industri kelapa skala besar, dan salah satu targetnya di Sulawesi Utara di Gorontalo. Baik, masih ada? Kak, masih ada? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup dulu. Kita ini sudah 7 pertemuan ya. Jadi selamat menempuh ujian tengah semester ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, tetap jaga kesehatan.